Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ingin mewawancarai saudara kita ya, Akhuna Abian Yakobi yang sudah ada di samping kita. Alhamdulillah dia meluangkan waktu agar kita bisa mewawancarai. Karena beliau ini adalah salah satu alumni pesantren Tahfizul Quran Fathan Mubina yang sampai detik ini, sampai ini direkam, beliau ini adalah satu-satunya santri yang mampu menghafal 30 juz dan sudah diujikan selama 3 hari. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita tanya-tanya dan bincang-bincang langsung kepada Akhuna atau Ustadz kita Muhammad Abian Yakobi, yang setelah lulus beliau menjadi ustadz mengabdi di pesantren sebelum melanjutkan studinya ke Madinah, insyaallah. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ustadz Abian, ini ada pertanyaan bahwa bagaimana, apakah motivasi antum sehingga tekad antum menjadi bulat dan antum bisa menyelesaikan hafalan 30 juz dan itu sudah diujikan di depan santri dan ustadz-ustadz yang lain? Yang pertama itu motivasi terkuat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena untuk membahagiakan orang tua. Karena saya punya orang tua, ayah saya Ustadz itu mu'alaf. Mu'alaf ya? Kan kebanyakan mu'alaf itu ketika mu'alaf terus belajar agama, ada yang jadi ustadz gitu kan. Tapi ayah saya ketika mu'alaf diusir sama orang tuanya. Sehingga nggak sempat untuk belajar. Makanya saya ingin menghafal Quran karena saya takut karena sibuknya orang tua mengurus saya sehingga bekal kurangnya untuk menghadap Allah, sehingga saya ingin menghafal Quran agar saya bisa menyelamatkan orang tua saya di akhirat. Masya Allah, itu motivasi yang sangat luar biasa ya dari ananda Ustadz kita Muhammad Abian Yakobi, karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin membanggakan atau menyelamatkan orang tua. Motivasi Ustadz Abian ini seperti motivasinya Muaz bin Jabal, karena dia takut nanti kurang di hadapan Allah amalnya, sehingga berharap Al-Quran ini bisa menjadi syafaat nanti. Maka termasuk salah satu berbakti kepada orang tua itulah ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah motivasi yang sangat luar biasa. Kemudian ini Ustadz Abian, selama antum ketika menghafal, adakah antum merasakan kendala yang paling sulit yang antum rasakan ketika menghafal Al-Quran 30 juz dulu? Pernah Ustaz, pernah saya itu sulit menghafal. Satu yang paling bikin sulit kita menghafal itu karena wanita Ustaz. Karena wanita ya? Dulu saya pernah susah banget menghafal, sampai saya tanya sama guru saya, Ustadz, kenapa kok saya susah menghafal? Terus kata Ustadz saya, tinggalkan penyebabnya. Terus saya pikir-pikir, pastinya penyebabnya wanita. Akhirnya saya tinggalin demi menghafal Quran. Kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah ninggalin dia karena Engkau, karena ingin menghafal Quran, maka mudahkanlah saya Allah. Terus setelah saya tinggalin, saya menghafal sangat mudah. Bahkan bisa 1 halaman, 2 halaman, bahkan 3 halaman. 1 hari. Masya Allah. Berarti kesulitan beliau adalah karena wanita dan dia tinggalkan wanita itu. Kemudian dia bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta tolong sama Allah. Allah bantu dia karena dia sudah mengorbankan sesuatu yang selama ini mungkin bersama Ustadz Abian Yakobi ya. Jadi memang harus ada pengorbanan ketika kita menghafalkan Al-Quran dan fokus kita dalam menghafalkan Al-Quran dan betul-betul kita bersihkan hati kita dari penyebab dosa apapun. Karena itu dosa adalah salah satu yang sangat membuat kesulitan seseorang dalam menghafal Al-Quran ya, begitu ya Ustadz Abian Yakobi. Kemudian Ustadz Abian, ketika antum menghafal nih Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ada nggak di antara 114 surat itu yang antum merasa menghafalnya paling sulit? Susah sekali antum sepertinya menghafal surat ini gitu. Kalau yang saya rasain selama menghafal, mungkin ada surat yang pendek-pendek seperti surat Asy-Syu'ara, surat As-Saffat. Tapi sebenarnya menghafal Quran itu mudah. Cuman ada beberapa surat yang
lebih ekstra kita menghafalnya. Dan juga mungkin barangkali kenapa kita susah menghafal, mungkin karena pas kita menghafal ada dosa di hati kita sehingga kita menghafal menjadi sulit. Oh iya. Ini permasalahannya Ustadz Abian ini ketika menghafal Quran, surat yang paling sulit sama seperti yang saya rasakan dulu. Dulu saya juga merasakan surat yang paling sulit itu adalah surat Asy-Syu'ara. Betul-betul sangat sulit karena itu jarang sekali dibaca dan jarang sekali saya dengar. Jadi agak sangat sulit sekali dihafal surat Asy-Syu'ara ini. Ustadz Abian kemarin kan sudah ujian ya Ustadz Abian 30 juz. Alhamdulillah sudah selesai dan termasuk saya ada di situ, termasuk saya juga yang menguji, menyimak 30 juz selama 3 hari, 10 juz 1 hari kemarin dari pagi sampai sore, dan begitu seterusnya. Kemudian Ustadz Abian, setelah ini bagi Ustadz ini capaian luar biasa, bisa diujikan 30 juz dan itu berhasil, dan Alhamdulillah kemarin juga dihadiri Pak Kades dan yayasan dan diberikan hadiah umroh ya Ustadz Abian. Tapi belum sempat umroh ya? Belum Ustaz. Karena corona ini ya. Tapi insya Allah nanti akan umroh ya. Insya Allah. Kira-kira kapan ini umrohnya, Ustadz Abian? Belum tahu Ustaz, tapi insya Allah ya. Insya Allah. Jadi umrohnya. Kemudian nih Ustadz Abian yang terakhir. Yang terakhir ini apa sih? Pesan-pesan antum untuk mereka yang sekarang mungkin lagi menghafal Al-Quran, atau mungkin mereka yang sekarang masih ada keinginan, atau mungkin mereka yang sekarang masih futur lah dalam menghafal Al-Quran. Apa sebetulnya pesan-pesan antum kepada mereka supaya mereka sukses menghafal Al-Quran 30 juz seperti yang antum lakukan, menyetorkan hafalan 30 juz berikut dengan diujikan 30 juz itu. Pesan-pesan antum untuk mereka. pesan saya untuk para penghafal Quran, bulatkan tekad dan perbarui niat kita karena Allah, karena menghafal Quran mudah atau sulitnya kita tergantung kadar niatnya kita. Apabila kita menghafal karena Allah, maka Allah akan beri kemudahan. Apabila kita menghafal karena manusia, kita akan mengalami banyak kesulitan karena motivasi dari hatinya saja sudah lemah. Kemudian untuk para penghafal Quran, kalau kita ingin hafiz 30 juz, maka pekerjaan kita sehari-hari adalah murojaah. Tidak ada hafalan yang mungkin, tidak ada hafalan yang kuat kecuali hafalan itu dimurojaah setiap hari. Insyaallah itu adalah pesan dari Ustadz Abian Yakobi bahwa harus betul-betul memurnikan niat karena Allah, tinggalkan segala penyebab-penyebabnya. Kemudian katanya tidak ada pekerjaan kalau kita sudah terjun menjadi tahfizul Quran, maka tidak ada pekerjaan kecuali terus memurajaah sampai hafalan kita betul-betul mungkin seperti Al-Fatihah kalau bisa ya, saya Abian nggak pernah lupa. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Ustadz Abian telah meluangkan waktunya untuk berbagi kepada teman-teman yang lain supaya ini menjadi pelajaran. Ustadz Abian ini menghafal Al-Quran dari nol, masuk ke sini masih tahsin. Ditahsin selama 2 bulan, di sini jenjangnya selama 3 tahun. Beliau tahsin selama 2 bulan, membawa hafalan mandiri dari rumah 5 juz. Tetapi ketika menghafal di sini dia memulai dari nol, dari 1 juz dan sampai dia bisa mampu menghafal 30 juz, dan itu di usia 17 tahun beliau bisa menghafal 30 juz. Dan beliau ini bukan keturunan dari ulama, ustadz, ayahnya bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama, bukan seorang kiai, akan tetapi ayahnya adalah seorang mu'allaf dan tinggal pun di Kampung Sawah ya Ustaz Abian. Kampung Sawah itu setahu saya adalah pusat kristenisasi di seluruh Indonesia, itu terbesar di sana. Kampung Sawah itu ada 24 gereja di Kampung Sawah itu, dan banyak sekali yayasan-yayasan Kristen. Jadi tantangannya luar biasa, tapi beliau bisa menghafal 30 juz dengan tekadnya dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.